Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 171, di depan publik. Jantungnya berdegup dengan hebat ketika masuk ke dalam ruangan pertemuan dengan para wartawan. Davin tersenyum dan mengusap kepala istrinya, yang duduk di kursi yang sudah disiapkan dengan gaya elegan, sedangkan Hana duduk di sebelahnya. Di dalam ruangan yang besar ini sudah penuh oleh para wartawan, namun wartawan tidak boleh mendekat ke meja. Fatan sudah mengatur batas untuk wartawan. Berada maju ke depan hanya perwakilan saja. Di atas meja sudah ada mikrofon, kamera, dan alat rekam lainnya. Melihat banyaknya wartawan yang ada, membuat jantung Hana berdegup dengan hebatnya. Ia tidak hanya berdua dengan Davin, namun ada dua orang pengacara yang mendampingi, dan Fatan yang merupakan orang kepercayaan di perusahaan suaminya. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, jurnalis semua. Terima kasih sudah datang ke kantor saya. Saya minta maaf karena baru bisa memberikan klarifikasi. Berhubung beberapa bulan ini saya sibuk mengurus istri saya, jadi belum sempat untuk melakukan klarifikasi mengenai kasus yang terkait dengan Berliana. Davin berkata dengan sedikit tersenyum, sedangkan tangannya tetap memegang tangan istrinya. Maaf Pak Davin menikah belum sampai 7 bulan ya. Seorang wartawan wanita mengingatkan. Melihat besarnya perut Hana, Mbak wartawan itu bertanya. Davin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya, alhamdulillah istri saya sekarang sedang hamil anak kembar. Jas Davin. Momen penuh bahagia ini disampaikannya di depan publik. Selamat ya Pak Davin atas kehamilan istrinya dan calon bayi kembarnya. Semoga ibu sehat, calon kedua bayi kembar sehat, persalinan lancar, tutur seorang wartawan. Amin, terima kasih untuk doanya. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan seperti apa kasus antara Berliana dan juga saya. Karena sayalah yang menjadi pelapor mengenai kasus ini, bukan istri saya. Davin berkata raut wajah yang serius. Mengapa Pak Davin yang melapor? Apa karena Pak Davin merasa sakit hati dan ingin balas dendam? Tanya salah seorang wartawan. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan selalu diperbincangkan para wartawan dan netizen. Pernyataan Berliana di media membuat mereka beranggapan bahwa hal ini benar. Mengapa saya melapor? Kenapa tidak istri saya? Perlu Anda semua ketahui, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan saya. Yang pertama, kondisi istri saya yang sedang dalam keadaan hamil, jadi tidak mungkin dia yang mengurus ini semua. Yang kedua, saya ingin mewujudkan harapan istri saya, yang mana ia berharap nama baik papanya kembali bersih. Selama ini almarhum papa mertua saya difitnah Ibu Susi, yang mana beliau mengatakan menjual rumah dan seluruh harta peninggalan papa Hana karena suaminya memiliki banyak hutang. Yang ketiga, saya ingin istri saya mendapatkan keadilan. Hanya 3 alasan disampaikan oleh Davin. Rumah seharusnya memang milik Ibu Susi, karena Ibu Susi merupakan istri dari papa mertua Pak Davin. Wartawan berkata sesuai dengan apa yang dikatakan Susi kepada media. Wanita itu menangis-nangis dan menyampaikan bahwa ia tidak bersalah. Rumah dimiliki almarhum mertua saya, harta dimilikinya sejak menikah dengan Mama Hana. Jadi rumah itu tidak ada hubungannya dengan Ibu Susi. Davin menjelaskan dengan santai. Pertanyaan seperti ini sudah pasti akan lontarkan para wartawan. Oh ternyata rumah itu bukan rumah yang dapat setelah menikah dengan Ibu Susi ya? Tanya seorang wartawan lagi. Tidak, rumah itu memang rumah kedua mertua saya ketika mereka masih hidup. Jadi karena itu rumah tersebut diwariskan untuk istri saya karena memang peninggalan kedua orang tuanya. Saya minta satu orang wartawan untuk maju ke depan dan melihat bukti sertifikat kepemilikan rumah. Kebetulan saya sudah membeli rumah ini dari pembelinya. Alhamdulillah, perjuangan saya bersama dengan mama dan papa saya untuk mendapatkan rumah ini kembali tidak sia-sia. Karena pada akhirnya si pemilik rumah mau melepaskan rumah ini. Asisten pribadi saya, Fatan, senantiasa membuat saya untuk mengatur pertemuan dengan si pemilik rumah. Jadi di sini Anda bisa melihat ahli waris rumah tersebut. Davin menunjukkan bukti dari sertifikat rumah milik istrinya kepada wartawan yang sudah berdiri di depannya.
Ibu Susi bukan hanya menjual rumah saja, beliau juga menjual 2 buah mobil milik papa mertua saya atas nama istri saya. Uang hasil dari penjualan sedikit pun tidak diberikan untuk istri saya. Istri saya kuliah dengan sisa uang yang ada di rekening papanya dan kemudian mendapat beasiswa dan bekerja di coffee shop dekat kampus. David menjelaskan secara terperinci. Ternyata apa disampaikan Ibu Susi dan Berliana bertolak belakang dengan fakta ya Pak Davin. Anda bisa menilai sendiri, saya tidak akan mungkin buat laporan palsu. Di sini saya juga ditemani 2 orang kuasa hukum yang membantu menangani kasus ini. Mereka menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti tentang tuntutan saya. Davin berkata dengan gaya santai dan tersenyum ramah kepada para wartawan yang ada. Untuk tuntutan, Pak Davin menambah tuntutan yang awalnya hanyalah kasus penipuan, dan kini ditambah lagi dengan pencemaran nama baik, karena Pak Davin tidak terima atas pernyataan yang diberikan Ibu Susi dan juga Berliana. Ini adalah bukti-bukti dari apa yang sudah mereka lakukan. Bahkan, bukti uang hasil penjualan rumah digunakan untuk apa? Saya bisa menunjukkannya. Apakah yang boleh tahu uang itu digunakan untuk apa? Tanya wartawan wanita tersebut. Ini bersifat privasi. Pak David dan Ibu Hana tidak ingin membeberkan masalah kegunaan uang tersebut. Ini bukti sah. Pengacara Effendi menolak keinginan wanita tersebut. Wartawan yang berada dalam ruangan sangat tidak menyangka bahwa ternyata Belanda ibunya memang benar-benar jahat dan mereka juga tidak mau mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Maaf ya Pak Davin, kami ingin sedikit bertanya mengenai perasaan Pak Davin, karena Ibu Berliana mengatakan Pak Davin begitu sangat mencintainya. Sedangkan istrinya Pak Davin adalah adik tirinya. Sebenarnya ini masalahnya. Seperti apa ya Pak Davin? Wartawan laki-laki bertubuh tinggi itu bertanya. Sewaktu Berliana menghilang, saya diminta oleh kedua orang tua saya untuk menikah dengan Hana, adik tirinya. Davin memandang wajah istrinya. Awal mula saya menolak, namun akhirnya saya menerima. Itu artinya menikah tanpa cinta ya Pak Davin? Davin menganggukkan kepalanya. Mana mungkin saya cinta sama orang yang belum saya kenal. Senyum mengembang di bibirnya ketika melihat Hana yang memajukan bibirnya. Dengan sangat gemas, Davin mencubit pipi cabi istrinya. Lihatlah dia begitu cantik, imut-imut dan menggemaskan. Bagaimana mungkin saya tidak bisa cinta dengannya? Ia tersenyum dan kemudian mencium kening istrinya. Hana tersenyum malu-malu ketika mendapat kecupan di keningnya. Para wartawan hanya diam ketika melihat kemesraan yang nyata di depan mata. Dari sorot mata, sikap terlihat bahwa Davin begitu sangat mencintai istrinya. Apa karena cantik saja yang membuat Pak Davin tertarik? Tanya salah seorang wartawan lagi. Istri saya sangat baik, pintar, apalagi kalau masak. Rasa masakannya sangat enak. Di mata saya dia begitu sempurna. Sampai sekarang saya tidak tahu apa kekurangannya. Davin dengan bangga memuji istrinya. Hana tersenyum dan mencium punggung tangan suaminya. Jadi ceritanya, Pak Davin bersyukur ya tak dapat Berliana dan mendapatkan Hana. Wartawan itu sedikit tertawa, dalam candaannya tetap berkandung keseriusan. Tentu saja, bagi saya dia hanyalah masa lalu. Serta masa depan saya, dia wanita yang duduk di sebelah saya. Davin tersenyum. Rasa bahagia, bangga dan dicintai seperti ini sungguh membuatnya bahagia. Di depan publik, suaminya mengatakan kalimat indah dan mesra seperti ini sungguh tidak diduganya. Apa sudah tidak ada lagi rasa cinta untuk Berliana? Wanita berbadan gemuk itu bertanya untuk meyakinkannya. Tidak, cinta yang saya punya sudah saya berikan semuanya untuk istri saya dan kedua calon anak kami. Davin mengusap perut istrinya. Jadi, perkataan Berliana mengatakan Pak Davin sangat mencintainya hanyalah alibia. Itu hanya perasaan dia saja. Mbak Hana menikah dengan Pak Davin karena menggantikan kakak tiri. Dan apa sekarang sudah cinta? Tanya wartawan. Davin menatap istrinya dengan tersenyum dan besarkan matanya. Hahaha, Pak Davin sepertinya takut dapat jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan, ucap salah seorang wartawan yang berdiri di bagian depan. Wajah Hana bersumber merah ketika menurut pertanyaan dari wartawan tersebut. Sudah mau lahir anak, masa nggak cinta?
Jawabnya sambil memandang suaminya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.